I dare you to fix me. Halo, mau datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi Twin Flame buat mereka yang membutuhkan. Jadi ini judulnya random atau acak. Yang isinya adalah tema dengan Wisdom Oracle, Wisdom of the Oracle, ya, tema readingnya dari Wisdom of the Oracle, plus nanti gue bikin DM dan DF, Divine Masculine sama Divine Feminine. Kalian bisa switch ya. By the way, kalau secara energi Divine Masculine itu adalah yang aktif, nggak peduli gender kalian itu apa. Pokoknya yang pasif itu energinya maskulin. Energi yang aktif itu energi yang maskulin, energi yang pasif itu energi feminin. Ya. Kalau kalian cowok tapi pasif, artinya energi kalian adalah feminin. Twin Flame energi yang ada sekarang. Co-create. Sekali-sekalinya nih keluar nih. Gokil. Goks. To be fair, Libra. Between words. Why? Unfinished Symphony. Di Pareva. Nggak kelihatan ya? Not for you. New life. Wow. Co-create artinya bersama-sama untuk sama-sama manifesting ya, sama-sama, entah itu di sadari atau tidak, kalian sama-sama energinya antara di M dan di F itu menciptakan untuk terjadinya reuni ini gitu, menyatunya di M dan di F. Itu co-create, bersama-sama menciptakan walaupun terpisah. To be fair, energi Libra, kita lagi di Libra, semuanya kita harus balance, itu penting, harmonis, seimbang ya. Energi kita sendiri yang paling penting adalah bukan antara DM dan DF, bukan, tapi DM-nya harus energi sendiri untuk bisa menyatu dengan DF. Dia sendiri harus balance. DM atau DF itu harus balance dan align dengan dirinya sendiri masing-masing. Karena kalau ini energinya nggak balance, nggak akan bisa menyatu. Yang namanya twin flame itu nggak akan bisa menyatu. Jadi kalau ada yang punya ada yang ngalamin ini ya, twin flame, energi twin flame, harus disadari yang namanya kita itu cara yang terbaik untuk bisa menyatu dengan twin flame-nya adalah PR mengerjakan diri sendiri. PR-nya ke dalam. Bagaimana kita membangun diri kita sendiri untuk bisa utuh, satu, solid, balance, baru dia bisa akan menarik energi twin flame-nya. Kalau balance itu belum tercapai, itu masih terus akan tertunda. Makanya yang namanya semua itu ada waktunya. Balik lagi, waktu itu ilusi. Semakin kita menunda PR kita untuk mengerjakan diri kita sendiri ya, untuk healing diri kita sendiri, semakin kita menunda,
twin flame itu dia makin blek nungguin gitu. Energi sana prosesnya mungkin jauh lebih cepat dibanding kalian, dibanding satu sama yang lain. Yang satu lebih cepat dibanding yang ini suruh nunggu jedar gitu. Jadi kesadaran dari masing-masing DM dan DF ya, semakin cepat masing-masing energi bekerja, co-create ya, untuk ngebalance energinya masing-masing secara utuh, semakin cepat proses itu terjadi, semakin cepat reuni pertemuan antara twin flame itu terjadi. Semakin kita menunda, semakin proses itu bertambah lama. Kenapa nggak ketemu? Kenapa rekonsiliasi, reuni dan segala macam itu yang selalu digembong-gembongin di setiap bacaan itu, ini bakalan ngubungin. Arah energi kesananya udah ada, cuman tetap balik-balik ke energi masing-masing individu. Kalau lo jangan cuma nungguin gitu ya nggak akan kena. You still need to work on it gitu loh. Kita semua, kalian mesti harus check and recheck. Kenapa belum artinya masih ada yang kurang di sini, masih ada yang kurang di sini. Kenapa masih ada yang kurang di sini? Terus tuh check and recheck gitu. Habis itu between words. Karena semakin kita terus transformasi, karena kita di twin flame itu sakit energinya, berdarah lah gitu kan ya. Kenapa? Karena kita selalu diminta transformasi terus. Gue udah begini kok, gue udah berubah begini, ternyata masih kurang juga. Karena energinya memang harus align. Nah, kalau ini udah berubah tapi masih di sini juga belum align kan namanya. Gitu. Karena emang harus sejajar. Dipikir di sini doang yang yang sakit. Enggak, yang di sini juga ikut sakit. Kenapa? Nungguin, Bu, walaupun dia udah sampai sini. Nungguin artinya dia tuh stagnan. Yang udah maju itu stagnan banget. Dia dipaksa untuk jalan di tempat, maksudnya dia dipaksa untuk terjebak. Makanya tadi energi hari ini tadi itu source gitu kan, energinya tuh kayak dijebak gitu, karena nggak bisa ngelakuin apa-apa selain cuma nunggu. Mau ngelakuin itu nggak bisa, mau ngelakuin serba salah semuanya. Mau di recheck semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana ya? Ntar lagi tolol, ntar lagi bego, ntar lagi miring, sinting. Why? Alam bawah sadar, kenapa sih gini, kenapa sih gitu, kenapa sih gini. Pertanyaan why itu selalu ingin menganalisa diri kita sendiri ya. Menganalisa diri kita sendiri, si DM atau DF itu selalu mempertanyakan diri sendiri tuh. Ini kenapa sih gini, kenapa gue gak bisa gini, kenapa gue mesti gitu, kenapa gue suka itu ya, kenapa gue maunya itu ya, kenapa gue gak terima di gini nih, kenapa. Buset dah, analisanya itu semua ditarik ulur semua tuh, keluar semua tuh. Nah itu tuh co-create. Kenapa? Ada yang belum selesai. Jadi kadang-kadang kita udah ngerjain semua di sekitar apa yang ada di dalam diri kita, tapi ternyata ada yang berhubungan juga dengan sekitar kita, entah itu DM, entah itu DF ya. Gue ngomong secara general, energinya DF, twin flame. Kadang-kadang kita udah mentok nih, kita ngerjain diri kita sendiri, ternyata ada satu hal yang belum kita selesaikan dengan orang lain ya, artinya energi kita masih belum utuh. Jadi urusan itu juga harus kita kelarin dulu untuk bisa ketemu sama TF kita. Unfinished business, unfinished symphony. Karena mungkin seseorang itu not for you. Entah lo lagi dekat sama siapa, atau mungkin lo udah istilahnya mungkin DM atau dia udah married, yang satu udah married, yang satu juga udah married gitu kan, tapi yang satu belum kelar, yang satu udah kelar kayak gitu kan. Kudu dikelarin, Bro.
karena itu bukan buat lo. Sebelum lo bisa ngelarin yang ini gitu, yang bukan buat lo, ya lo nggak akan ketemu TF lo gitu. Baru udah new life. Time for nap-nya kebalik, Bo. Bangun. Udah kelamaan lo buang waktu, buang hidup lo, ya. Jangan sampai ntar lo tiba-tiba ketemu TF umur 70 tahun, ya kan? Capek ya lo? Ngapain habis itu? Jangan ketemu TF umur 70 tahun sedang juga lo. Ya. DM. Energi DF ya. Kok DF? Yalah DF. Energi DF. DF dulu ya, Divine Feminine. Sampai mana dia progresnya? DF. Ace of Pentacles kebalik. Ace of Swords, Eight of Wands, Five of Wands. Outcome, the World. Energi, the Hermit. Dengan Ace of Pentacles kebalik, artinya segala yang baru, segala hal yang baru, ya, semua peluang baru itu tertahan. Dia tidak bisa memulai apapun yang baru karena dia butuh pencerahan. Untuk memulai yang baru itu dia butuh pencerahan, dia butuh komunikasi, dan akan datang komunikasi. Ini energinya Sagittarius, yang mana adalah tentang komunikasi itu sendiri dan movement, pergerakan travel atau movement, tindakan, pergerakan, ya. Bisa jadi travel, bisa jadi travel itu go to distance, entah itu ngambil jarak, entah itu mendekat atau menjauh. Yang jelas ini ada challenge dan ini konflik, masih ada konflik di situ. Outcome-nya adalah the world, completion, ending, mission completed. Energinya Aquarius, Uranus. Ya, ini masalah mengekspresikan diri, romance, love affairs, masalah anak-anak, masalah maturity, ya, masalah kedewasaan, menjadi yang dewasa. Jadi istilahnya proses development, personal development-nya juga completed. Ini DF ya, Divine Feminine. Alam bawah sadarnya adalah energi Virgo nih, ya, Virgo, Venus in Virgo, ending, right? Ending. Kebiasaan lama ending. Karena di bawahnya juga ada Pisces, ending juga kan. Ada kebiasaan. Ini opposite saya, polar, ya. Ini saat ini di Libra season, ini di rumah ke-12. This is rumah karma,
Ya, karma, healing, ending dan closure itu lagi di Virgo. Venus di situ, semua relationship jadi Venus relationship ada yang ending gitu, entah itu sahabat, any kind of relationship ya, any kind of relationship, karena Libra season itu semua tentang relationship. Dan kebetulan Venus juga ada di Virgo, jadi ini ending yang biasanya si Virgo itu ada di kebiasaan atau aktivitas sehari-hari kita dan bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita melayani orang lain. Kebiasaan kita sehari-hari itu sekarang ada di Pisces ya, yang karena di kebiasaan kalian sehari-hari, kebiasaan DF ini stuck karena kebiasaan-kebiasaan yang lama. Artinya kita harus PR memproses diri kita lagi, menarik semua alam bawah sadar kita keluar untuk kita sadari, untuk mengakhiri karma kita sendiri, untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan juga mengakhiri semuanya ya. High Priestess, energi Pisces lagi. Tentang yang namanya diam, tidak bersuara, hilang suaranya, tidak ada komunikasi, tidak ada kontak, menghilangkan diri ya. Tentang intuisinya sendiri, belajar mendalami, mencari pengetahuan dari dalam diri kita sendiri, tentang jiwa kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. High Priestess, karena jiwa kita tahu, deep knowing, hati kita tahu banyak hal, hati kita itu super knowledgeable. High Priestess, energi tentang silence, diam. Jadi selama ini CDF ini diam, jangan komunikasi. Ace of Cups, peluang cinta, cerita cinta baru, tapi membingungkan karena kalian sendiri terjebak. Kalian terjebak oleh suatu kenyataan yang kalian juga tidak tahu menahu kenapa. Why? Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini? Gue udah ngelakuin semuanya tapi masih stuck. Mungkin karena kalian pernah diblok, karena pernah kalian diputuskan, hubungan terputus. Transformasi butuh kebenaran, energi Aquarius, Uranus. Memata-matai di medsos ya, mempelajari situasi. Energi Libra, karena keadilan itu harus keluar. Yang namanya harus balance, itu kudu lebih fair. Dan memulai sesuatu yang baru. Energinya Leo, dengan semangat, dengan passion ya. Bagaimana mengekspresikan diri, memulai sesuatu yang baru itu, dan move on, travel, relokasi, pindah, meninggalkan semua yang lama. Energi dia energinya DM pakai Muse Tarot ya. DM, sampai mana prosesnya DM dalam berevolusi?
dalam menemukan jati dirinya. The Moon kebalik. Capricorn, Queen of Pentacles. Six of Cups. King of Swords. Outcome. Page of Wands. Under the Deck. Wow. Ace of Pentacles. The Star. Ooh. Ten of Pentacles. Seven of Swords. Okay. Nine of Pentacles. The Emperor. Death. Three of Pentacles. Nine of Wands. Ace of Swords. Knight of Wands. Five of Wands. Five of Materials. Five of Pentacles. And the Sun. Four of Wands. 10 of Cups. Okay. Anyway. Ntar kita ke situ. Jadi si DM ini sudah sampai menyampaikan, mengutarakan yang sebenarnya, mengeluarkan semua yang selama ini disembunyikannya, mengatakan yang sebenar-benarnya, ya kan? Ini energinya Pisces atau Cancer. Balik lagi sama kan namanya. Kalau Pisces energinya yang sama, ending. Kalau ini tadi kan kalau di F ya, Divine Feminine, dia dapat visi nih, dia dapat download, dapat visi dari semesta untuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mesti dibangun. Dia dapat visi, dapat wangsit ya, untuk dalam prosesnya dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, keseharian yang lama, dan untuk membangun untuk supaya nggak stuck lagi untuk nggak stuck lagi di keseharian ya. Dia dapat download dari semesta, ya kan, dapat visi ya, petunjuk dari semesta bagaimana dan apa yang harus dilakukan. DM ini energi Pisces juga ya, tapi ini lebih dia akan mengutarakan, dia akan mengekspresikan semua yang selama ini dia sembunyikan ya. Kebenaran itu harus terungkap. Atau Cancer, semua tentang statusnya, tentang reputasinya, tentang karirnya ya, semua harus terungkapkan. Yang selama ini itu tersembunyi, entah itu masalah teksnya ya kan, pajaknya, segala macamnya harus terbongkar. Atau statusnya yang nggak jelas gitu ya. Bagaimana kalian DM ya, mulai memperhatikan dirinya sendiri, kesehatannya sendiri, secara finansial, struktur ya, tindakan-tindakannya dia sendiri, apa yang diambil selama ini, tanggung jawabnya dia ya. Capricorn itu ada di rumah, home and family. Tanggung jawabnya dia untuk di rumah, di keluarganya
ya, itu bagaimana? Bahkan untuk perasaannya sendiri bagaimana? Energi Six of Cups ini energinya anak-anak, dan anak-anak bagaimana? Atau mungkin beberapa DM yang lain itu kaitannya juga dengan pasangan yang memang sudah dari kecil, ya, pacaran dari kecil tapi sekarang harus pisah, atau ya ini karma juga sih tentang anak-anak CDM sendiri mungkin, atau tentang masa kecilnya CDM mungkin, ya, yang memang karmanya yang belum unfinished symphony, ya, yang belum diselesaikan. Mungkin punya karma dengan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, yang memang harus dihadapi karena masa kecil, trauma masa kecil yang belum sembuh, ya. Atau ya tadi pacar waktu kecil yang sekarang kembali balik, ya, yang ternyata lagi not for you, ya kan? Karena twin flame-nya masih di situ, di FE di situ, bukan di sini. Terus King of Swords, energi Aquarius. Balik lagi tentang bagaimana mengkomunikasikan kebenaran, yang kita diminta berempati akan rasa kemanusiaan di saat kita apapun yang kita lakukan itu, ya, akan berdampak pada orang lain, terlebih sekitar kita. Di saat kita menunda-nunda, di saat kita tidak mengekspresikan, di saat kita tidak menjadi diri sendiri, yang kita korbankan bukanlah diri kita, tapi terlebih orang-orang di sekitar kita, ya. Karena siapa sih mau dibohongin? Nggak ada. Lo mendingan dikasih tai langsung gitu, atau dibungkus pakai permen. Judulnya sama-sama tai, Bo. Maaf bahasa gue. Mana yang lebih sakit? Itu energi tentang kebenaran dan empati, ya. Aquarius itu dia sangat kemanusiaan, ya. Kalau sejatinya segala sesuatu itu adalah kebenaran, ya, itu kalau memang menyakitkan tergantung persepsi, tergantung persepsi, dan bukan tanggung jawab kita akan persepsi orang lain, bukan. Dia punya masalah untuk nelen realitas, itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab si yang punya persepsi dan wawasannya, yang kalau emang selalu sudah biasa dimanjakan, itu tugas kalian juga terus memanjakan gitu. Terus kapan dia gede? Kapan dia dewasa? Hidup itu harus balance. Nggak bisa menghindar selalu dari penyakit, dari sakit, dari pahit. Nggak bisa. Lo nggak bisa bersih terus. Lo tiap hari aja mandi kan? Karena pada saatnya lo pasti kotor. Siapa sih yang suci di sini? Gitu ya. Ace of Pentacles. Outcome-nya Page of Wands. Mulai bertindak, mulai mengambil tindakan. Page of Wands, mulai tindakan atau mulai mengirim sinyal-sinyal, ya, entah itu message. Nah, yang jelas dia mulai ambil tindakan, dan alam bawah sadarnya adalah Ace of Pentacles, memulai sesuatu yang baru dan nyata,
untuk destiny-nya, faith-nya, karmanya, takdirnya, dan untuk penyembuhannya sendiri, untuk visi misinya sendiri, ya. Dan itu juga tentang komunikasi, North Nodes, takdir, dan tentang completion, sesuatu yang sudah komplit, kemapanan, stabilitas, ya, yang terkhianati dan akhirnya menjadi jomblo. Dan sekarang ada energinya Emperor yang ingin mengambil kontrol, kuasa, kendali akan hidupnya sendiri, ya. Aries, itu semua adalah di relationship, balik-balik di relationship, akan ambil tindakan, ya. Dan Death, Scorpio, sebentar lagi kita mengarah ke Scorpio, dan tanggal 27 Merkuri masih retrograde tapi balik lagi ke Libra, ya. Dan pada tanggal 27 itu juga Venus dari Virgo akan masuk ke Libra. Tananan. Transformasi, ya. Scorpio itu energinya sekarang ada di income, value, etika bekerja, dan harta. Three of Pentacles mulai membuka sayap network, jaringan untuk siap menggandeng siapapun yang mau bekerja sama. Udah cukup, ya. Kurang lebih begitu energinya di F dan di M secara terpisah. Sekarang gue ingin ngambil outcome dari keduanya, energi di M dan di F. Secara kolektif di M dan di F. Twin flame. Apa, kapan, dan gimana. Twin flame. Di F dan di M secara kolektif bersamaan, apa, kapan, dan gimana. Four of Wands, King of Pentacles, Page of Swords, Strength, Real, Page of Cups, Three of Coins, Two of Wands. Oke, udah cukup. Oke. Jadi ya, outcome-nya bakalan ada yang mesti dirayakan. Entah itu komitmen, entah itu properti, entah itu wedding, ya. Yang jelas ini energi Taurus, ya. Energi Taurus, Uranus juga lagi di situ. Taurus itu tentang komitmen, tentang struktur, tentang income juga, tentang masalah harta kita, tentang value, dan akan ada komunikasi tentang itu. Energi alam bawah sadarnya adalah
apa nih? Leo. Ya, energinya Leo, strength. Oke. Apa? Ini tentang wedding, ya, tentang wedding, tentang apa yang harus dirayakan. Ya. Kan gue tadi nanya ya, apa, kapan, dan gimana. Apa? Union. Ya. Union. Kapan? Taurus. Full moon. Tanggal 31 Oktober. Butuh kekuatan batin untuk union ini ya, untuk union ini dalam memberikan tawaran itu atau komunikasi itu. Yep. Apa bisa jadi ini tanggal 8 Oktober, Oktober 8 November. Kalau nggak full moon Taurus tanggal 31 Oktober. Tanggal 8 November. Merkuri udah balik direct ya, karena retrograde Merkuri itu cuma sampai tanggal 3, habis itu dia direct. Oke. Udah segitu aja, semoga berguna. If I let go of this pain, am I completely betrayed?